ketika seseorang itu ditanya apakah orang tua Nabi itu masuk ke dalam neraka, lalu orang itu mengatakan ya, masuk ke dalam neraka. Sebagai orang yang cinta kepada nabinya, kita tidak rela kalau orang tua Rasulullah itu masuk ke dalam neraka. Masa Rasulullah lahir dari rahim orang yang masuk ke dalam neraka, yang sama sekali seperti itu tidak masuk di akal. Makanya ulama terdahulu itu menularkan ilmunya kepada kita, diantaranya adalah Imam Suyuti. Imam Suyuti itu telah belajar kepada gurunya. Ketika beliau belajar kepada gurunya, ketika gurunya ditanya tentang hal itu, sampai nangis dengan suara keras karena tidak sanggup mendengarkan pernyataan kalau orang tua Nabi itu masuk ke dalam. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Mabrur yang dirahmati Allah. Mari sejenak sebelum kita memasuki salat Isya kita ngaji sebentar. Ngaji itu adalah untuk menerangkan hati, karena dengan mengaji itu berarti kita masuk kepada raudhatun min riyadil jinan. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, idza marartum bi raudhatin min riyadil jinan farta'u fihi. Kalau kalian melewati raudhatun min riyadil jinan, maka mampir masuk ke dalam raudhatun min riyadil jinan itu, taman dari taman surga. Sahabat bertanya, wa ma raudhatun min riyadil jinan ya Rasulullah, apa itu raudhatun min riyadil jinan? Raudhatun min riyadil jinan itu Rasulullah sampaikan adalah halaqah yang di dalamnya ada zikir, yang di dalamnya ada pengajian. Maka raudhatun min riyadil jinan, ketika seseorang masuk ke dalam itu berarti dia masuk ke dalam taman dari taman surga. Baik, kali ini saya ingin menyampaikan suatu hal yang biasa ini dipahami oleh orang yang tekstual, artinya memahaminya itu hanya sekedar teksnya saja. Karena memahami sebuah dalil itu tidak boleh hanya satu sisi, tapi harus melihatnya dari berbagai sisi. Karena dalil itu ada dari Al-Quran, kalau tidak ada di Al-Quran nanti ada di hadis, kalau tidak ada di hadis itu nanti ada di qiyas, kalau tidak ada di qiyas itu nanti ada di ijma' ulama. Maka itu semua perlu kita pahami. Kalau kita hanya memahami satu saja, maka akan rentan menimbulkan kesalahan. Karenanya saya ingin mengajak Bapak Ibu hadirin sekalian untuk memahami sebuah dalil untuk keyakinan kita kepada Allah, agar akidah kita tidak salah, keyakinan kita tidak salah, maka kita harus memahami secara menyeluruh. Ketika ada orang kemarin itu rame-rame, ketika seseorang itu ditanya apakah orang tua Nabi itu masuk ke dalam neraka, lalu orang itu mengatakan ya, masuk ke dalam neraka. Sebagai orang yang cinta kepada nabinya, kita tidak rela kalau orang tua Rasulullah itu masuk ke dalam neraka. Masa Rasulullah lahir dari rahim orang yang masuk ke dalam neraka, yang sama sekali seperti itu tidak masuk di akal. Makanya ulama terdahulu itu menularkan ilmunya kepada kita, diantaranya adalah Imam Suyuti. Imam Suyuti itu telah belajar kepada gurunya. Ketika beliau belajar kepada gurunya, ketika gurunya ditanya tentang hal itu, sampai nangis dengan suara keras karena tidak sanggup mendengarkan pernyataan kalau orang tua Nabi itu masuk ke dalam neraka. Maka beliau di dalam pengajiannya itu dibukukan dan disampaikan, beliau menyampaikan al-hukmu fi abawain Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukum atau ketetapan terhadap kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahuma najiyani, bahwa ayahnya Nabi itu selamat dari api neraka, ibunya Nabi itu selamat dari api neraka. Kan ada hadis yang mengatakan bahwasanya ada orang bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, ayahku gimana? Ayahmu ada di neraka. Orang itu susah, orang itu sedih. Lalu Rasulullah sampaikan, ayahku juga ada di neraka.
Yang dimaksud ayahku di situ adalah abi. Kata-kata ab itu artinya ayah. Tapi tidak semua ab itu artinya ayah. Ab itu artinya bisa nenek moyang. Contoh abauna. Itu artinya bukan ayah-ayah kami. Ayah cuma satu. Kalau abaun berarti itu adalah nenek moyang. Maka abun di sini bisa artinya adalah paman. Kalau paman Nabi masuk neraka itu ada seperti Abu Jahal, itu kan termasuk orang yang sangat tidak suka kepada Nabi dan dia masuk ke dalam neraka. Abu Lahab itu paman Nabi dan ia masuk ke dalam neraka. Maka hadis itu kalau dipahami secara teks atau secara terjemahan saja, maka akan menjerumuskan akidah kita, akan menjerumuskan tauhid kita, bahwasanya Allah akan memasukkan ayahanda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke dalam neraka. Padahal keduanya adalah selamat. Ayah Nabi Sayyidina Abdullah itu selamat dari neraka. Demikian juga ibundanya beliau Fatimah Aminah itu juga selamat dari neraka. Walaisa finnari, keduanya tidak berada di dalam neraka. Surikha bidzalika jam'un minal ulama. Ini dijelaskan oleh kebanyakan ulama. Dimaksudkan kebanyakan ulama di sini adalah ulama yang bermadhab Asy'ari, bermadhab Asy'ariyah. Jadi ulama Asy'ariyah. Tapi kalau ulama Mu'tazilah, mereka justru malah memahami sebaliknya. Kalau ulama Asy'ariyah, ulama yang bermadhab Asy'ari, Ahlussunnah wal Jamaah, maka mereka meyakini dan mereka menetapkan bahwa orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak masuk ke dalam neraka. Ibunya selamat dari neraka, ayahnya selamat dari neraka, kedua-duanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apakah para ulama itu yang menetapkan bahwa orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selamat dari neraka itu hanya sekedar ucapan saja? Tidak, tapi beliau itu memiliki dalil yang kuat, memiliki ketetapan yang kuat. Walaum fi takriri dzalika masalikun. Di dalam menetapkan orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana letaknya, apakah di neraka atau di dalam surga, maka para ulama di sini menyatakan bahwasanya ulama di sini menetapkan ada melalui beberapa jalan. Al-masalakul awwalu, jalan yang pertama atau cara yang pertama, annahuma mata qoblal ba'tsati. Bahwasanya orang tua Nabi itu meninggal sebelum ba'tsah, sebelum Nabi diutus. Ayahnya Nabi meninggal sebelum Nabi diutus. Ibunya Nabi meninggal sebelum Nabi diutus. Maka orang yang meninggal sebelum Nabi diutus wala ta'dziba qablaha, maka sebelum Nabi diutus orang itu tidak akan memperoleh siksa apa-apa. Orang tidak akan pernah mendapat siksa Allah. Allah tidak akan menyiksa kepada orang yang belum datang utusannya kepadanya. Pada saat itu Nabi belum dipisah, Nabi belum diutus, lalu meninggal. Ayahnya meninggal sebelum Nabi diutus, ibunya Nabi meninggal sebelum Nabi diutus. Oleh karena itu, orang yang meninggal sebelum Nabi diutus menjadi Rasul, maka ia tidak akan memperoleh siksa apa-apa. Liqauli ta'ala, ini dasarnya adalah Al-Quran. Kalau hadis barangkali masih diragukan, tetapi ini adalah dasarnya Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan kami tidak akan mengazab, menyiksa sampai kami mengutus seorang Rasul. Artinya Allah itu tidak akan menyiksa siapapun, Allah tidak akan mengazab satu kaum manapun sebelum Allah mengutus Rasul kepadanya. Ketika Rasul sudah diutus oleh Allah lalu dia mendustakannya, maka orang itu akan memperoleh azab, orang itu akan memperoleh siksa Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dijelaskan di dalam surah Al-Isra ayat 15. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan kami tidak akan menyiksa kecuali setelah datang seorang rasul. Wa qad adbaqatil a'immatunal asy'ariyah min ahlil kalami wal usuli, dan imam-imam kami, kata Imam As-Suyuti, seorang ulama besar yang banyak karyanya, beliau menyampaikan, menurut imam-imam kami, imam-imam Asy'ariyah, imam ahli kalam dan imam ahli usul, semuanya sepakat, dan termasuk juga ahli fikih, ulama fikih Asy-Syafi'iyah, ulama fikih Syafi'i, semuanya sepakat ala anna man mata, bahwa siapa saja orang yang meninggal walam tablughu da'watun, dan orang meninggal itu belum sampai dakwah kepadanya, yamutu najian, maka ia meninggal dalam keadaan selamat. Orang yang meninggal dan dalam keadaan dia hidup
saat meninggal itu, maksudnya dari hidup sampai meninggal, belum ada dakwah kepadanya, belum ada ajakan Islam kepadanya, lalu ia meninggal, maka orang itu meninggal dalam keadaan selamat. Barangkali kalau di Jambi sini, ketika ada orang yang berada di hutan terus seperti suku Kubu, nggak pernah keluar-keluar dan nggak pernah ketemu dengan orang, dan dia tidak pernah tahu Islam karena tidak pernah mendengar kata-kata Islam, lalu dia mati, maka itu nanti ketika di hari kiamat, maka ia masuk ke dalam golongan imtihan, golongan yang diuji dulu. Dia melalui pengujian. Ketika melalui pengujian itu dia termasuk orang yang taat, maka dia masuk ke dalam surga. Tetapi ketika dia termasuk orang yang tidak taat, tidak turut kepada Allah, maka dia masuk ke dalam neraka. Maka orang tua Nabi nanti itu masuk, karena beliau adalah meninggal di zaman fatrah, maka nanti akan masuk dalam pengujian. Nanti akan diuji. Ketika dia banyak maksiatnya, tidak taat kepada Allah, banyak maksiatnya, maka dia masuk ke dalam neraka. Tapi ketika tidak, maka dia masuk ke dalam surga. Oleh karena itu, orang yang meninggal sebelum dakwah sampai kepadanya, yamutu najian, meninggal dalam keadaan selamat, tidak masuk ke dalam neraka. Wa annahu la yuqatalu hatta yud'a ilal Islam. Dan orang yang tidak memperoleh atau belum memperoleh dakwah Islam kepadanya itu tidak boleh diperangi, tetapi cukup diajak untuk masuk ke dalam Islam, cukup didakwai, tidak boleh diperangi. Nggak boleh tiba-tiba memerangi orang yang belum sampai dakwah kepadanya. Wa annahu idza qatala yadmanu bidiyatin wa kafaratin. Kalau ada orang yang belum datang dakwah kepadanya, lalu ada orang memeranginya atau orang membunuhnya, maka orang yang membunuh itu punya tanggungan denda, punya tanggungan diyat dan juga kafarah, punya tanggungan denda. Kenapa? Karena dia membunuh orang yang salah sasaran. Nusul alai Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa sairil ashab. Ini dinaskan oleh Imam Syafi'i dan juga para sahabat-sahabat Imam Syafi'i, yaitu ulama Syafi'iyah. Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah yang lainnya mengatakan bahwasanya orang yang memerangi atau membunuh orang yang belum sampai dakwah kepadanya, dianggapnya dia adalah orang kafir, maka orang itu akan mendapat denda. Kalau tidak, nanti akan berhadapan dengan Rasulullah SAW. Bal zada ba'dul ashab, dan bahkan sebagian ulama Syafi'iyah yang lain menambah, tidak hanya itu, lebih dari itu. Wa qala innahu yajibu qatlahul qisas. Bahkan orang yang membunuh orang yang belum sampai dakwah kepadanya, orang itu wajib terkena qisas. Yang seperti ini berlebihan kalau terkena qisas. Kenapa kok begitu? Walakinna sahihah khilafu. Tetapi yang benar sebaliknya, tidak perlu sampai terkena qisas. Li'annahu laisa bimuslimin hakikiyin. Karena orang yang belum sampai dakwah kepadanya itu bukan orang muslim yang hakiki. Orang muslim yang hakiki itu adalah orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat atau lahir dari orang tua yang muslim. Orang tua yang muslim melahirkan anak, anaknya menjadi muslim. Orang tua yang kafir melahirkan anak, anaknya menjadi anak yang kafir. Maka orang yang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat pada saat dia lahir, itu berarti adalah orang muslim, anak orang keturunan orang muslim. Orang tuanya ibunya Islam, bapaknya Islam, lahir jadilah dia orang Islam. Maka ketika seseorang itu muslim, orang itu muslim, itu dia pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nanti ketika dia sholat, pasti dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pada saat tahiyat, baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir, pasti mengucapkan syahadat. Kalau kita sholat tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat kita bisa rusak di situ. Kenapa? Karena mengucapkan 2 kalimat syahadat merupakan salah satu dari rukun sholat itu. Dan orang yang belum sampai dakwah kepadanya, orang itu belum dikatakan muslim yang sebenarnya atau muslim hakiki. Karena muslim hakiki itu adalah dia sudah melakukan sholat, dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wa syaratul qisasi al-mukafaatu. Sementara syarat qisas itu harus seimbang. Artinya orang Islam membunuh orang Islam. Artinya yang dibunuh itu adalah orang Islam, bukan orang yang bukan Islam. Ketika yang dibunuh bukan orang Islam, itu tidak terkena qisas. Tetapi yang dibunuh orang Islam itu dia terkena qisas. Kenapa? Orang yang tidak melakukan sholat dan dia tahu itu adalah wajib, tapi dia tidak mau melakukannya, dan memang dia tidak sama sekali, dia menolak, tidak mau melakukannya, maka orang itu wajib dihukumi oleh pemimpin kampung itu atau daerah itu dengan kotel atau dengan memerangi atau dengan membunuh. Tapi bukan langsung dibunuh, itu dikasih tahu dulu. In sholaita, apabila kamu sholat, salimta, kamu selamat. Kalau kamu sholat, kamu selamat. Kalau kamu tidak sholat, kamu dibunuh. Artinya diperangi di situ. Ini orang yang tidak sholat. Maka yang namanya qisas itu adalah keseimbangan. Orang yang dihukum qisas adalah orang yang membunuh orang Islam. Waqad allala ba'dul fuqaha'i kaunahu. Lalu
sebagian ulama ahli fikih mengemukakan alasannya tentang orang yang meninggal pada sebelum Nabi diutus menjadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum diutus menjadi Rasul atau belum dipisah. In idza mata la yu'adzabu. Kalau dia meninggal tidak diazab. Orang yang meninggal sebelum Nabi diutus maka orang itu tidak diazab kalau dia meninggal. Bi annahu ala asril fatrati. Ala asril fitrati, orang yang seperti itu dasarnya adalah suci. Kenapa kok dia suci? Karena dia tidak melakukan kesalahan apa-apa. Walam yaqo minhu inadun, dia tidak nakal sama sekali, dia tidak membantah perintah Allah sama sekali, karena pada saat itu belum ada perintah, maka tidak ada perintah yang dibantah. Wala ja'ahu rasulun fakadzabahu, dan tidak ada seorang rasul pun yang didustakannya, tidak ada perintah yang diabaikannya, tidak ada Rasul yang didustakannya. Artinya dia tidak keras kepala membantah-bantah perintah Allah, perintahnya dibantah, larangannya dikerjakan, tidak seperti itu, tidak keras kepala seperti itu. Dan juga tidak ada seorang Rasul pun yang ia dustakannya. Maka orang itu aslinya adalah suci, maka orang itu tidak terkena azab kalau dia meninggal. Wa hadzal masalakul awwalu, jalan yang pertama ini artinya penjelasan bahwasanya kedua orang tua Nabi itu tidak masuk ke dalam neraka, keduanya selamat dari api neraka. Jalan yang pertama ini yang dijelaskan oleh Imam Suyuti, beliau sampaikan masamitu min hadzal maqami nahnu fihi min saikhina. Ini kami dengar, katanya, kami dengar dari guru kami yang pada saat itu kami berada di situ, Syekhuna al-Islam Syarifuddin Al-Manawi. Guru kami Syekhul Islam namanya Syarifuddin Al-Manawi. Syarifuddin Al-Manawi itu adalah gurunya Imam Suyuti. Fa innahu su'ila, pada saat itu beliau ditanya oleh seseorang an walidain Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu nanya kepada gurunya Imam Suyuti, hal huwa finnar, nanya seperti itu, apakah orang tua Nabi itu masuk ke dalam neraka, apakah bapaknya Nabi itu masuk ke dalam neraka? Lalu beliau langsung bereaksi, faza'ara fisa'ili ja'ratan sadidatan. Mendengar pertanyaan seperti itu dari orang yang bertanya tadi, dia meraung, dia menangis dengan keras. Faqala lahu sa'ilu, orang tadi tetap langsung bertanya. Melihat kondisi gurunya Imam Suyuti seperti itu, orang yang bertanya ini masih nekat bertanya. Rupanya dari zaman dulu sampai zaman sekarang masih ada saja orang seperti itu, enggak hilang-hilang. Dan bahkan dari zaman Rasulullah masih hidup tidak hilang-hilang seperti itu. Apa yang terjadi dulu pada zaman Rasulullah masih hidup? Rasulullah itu setelah perang Badar banyak sekali mendapatkan ghanimah, mendapatkan harta rampasan. Lalu harta rampasan itu dibagikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Yang imannya kuat dapat sedikit, yang imannya sedang dapat agak banyak, yang imannya lemah banyak sekali dia dapat. Melihat Rasulullah membagi-bagi seperti itu, lalu muncul orang yang pakai celana cingkrang. Orang itu isbal, orang itu celananya gantung. Lalu orang itu bertanya, I'dil ya Muhammad. Kalau membagi adil wahai Muhammad. Lalu Rasulullah murka kepadanya, marah dengan nada yang agak keras. Kalau beliau menyampaikan yang maksudnya, kalau seandainya Nabi Muhammad itu tidak adil, lalu siapa lagi yang mau berbuat adil? Itu sudah ada pada saat itu. Lalu Umar bin Khattab yang pada saat itu dekat di samping Nabi, itu sudah memegang gagang pedangnya. Minta izin kepada Rasulullah untuk menebas lehernya, karena sangat kurang ajar terhadap orang yang sangat mulia. Lalu Rasulullah cegah, tahan wahai Umar, di dalamnya dia masih ada 2 kalimat syahadat, artinya dia masih Islam. Begitulah Rasulullah. Rasulullah memandang orang itu jauh lebih dalam, tidak hanya di luarnya saja. Ketika dia masih mengucapkan 2 kalimat syahadat, ketika dia masih sholat, maka dia itu adalah orang, dianggap oleh Rasulullah itu orang muslim, bukan orang kafir. Maka sangat salah kalau ada orang dia sholat, dia pun mengeluarkan zakat, lalu dikatakan dia adalah orang kafir. Maka orang yang seperti itu sangat salah sama sekali. Dan kalau ternyata yang dituduhkan kafir itu tidak kafir, maka tuduhan itu akan kembali kepada orang yang menuduhnya. Orang yang mengatakan si A itu kafir, ternyata si A itu tidak kafir, maka kekafirannya itu kembali kepada orang yang menuduhnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu jangan sampai kita gampang menuduh orang kafir. Kalau kita mudah menuduh orang kafir, bisa-bisa nanti kekafirannya kembali kepada kita yang menuduhnya. Umar bin Khattab sangat marah pada saat itu, tapi Rasulullah mampu menenangkannya, karena di dalam orang itu masih ada 2 kalimat syahadat. Dia masih mengakui asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan Rasulullah itu tidak hanya di dalamnya saja yang dilihat, tapi di luarnya juga dilihat. Apa buktinya? Ketika terjadi peperangan,
Ada orang kafir itu sudah terpojok. Ketika orang kafir itu terpojok, lalu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maksudnya, ketika orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu artinya tidak dibunuh. Tetapi sahabat itu tetap membunuhnya. Maka sahabat yang lain mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, si fulan itu tetap membunuh musuh yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu orang itu dipanggil oleh Rasulullah SAW, lalu ditanya, kenapa engkau membunuhnya? Karena dia mengucapkan 2 kalimat syahadat hanya untuk menyelamatkan diri. Lalu Rasulullah murka, coba belah dadanya. Betulkah dia hanya menyelamatkan diri? Tidak ada di dalam hatinya 2 kalimat syahadat? Artinya apa? Artinya Rasulullah itu menilai orang itu dari ucapannya dulu. Ketika dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, artinya dia tidak boleh dibunuh. Artinya dia sudah masuk ke dalam Islam, walaupun dalam keadaan kepepet. Bisa bertanya, bisa bertanya, Ya, boleh. Maksudnya tadi itu Islam, bapaknya Maman Islam, anaknya Islam. Tapi bapaknya kafir, anaknya masih Islam. Tolong diuraikan. Gimana Pak? Coba maju dikit biar dengar. Bapaknya kafir. Bapaknya kafir. Anaknya Islam. Tolong diuraikan bagaimana. Bapaknya kafir tapi ibunya kafir juga. Ya. Anaknya Islam. Terus yang ditanyakan? Bagaimana itu Pak Anam itu? Bagaimana? Jadi Islam. Karena dia tadi dibilang Islam, bapaknya Islam, mamanya akati anaknya Islam. Ini bapaknya kafir. Bapaknya kafir, ibunya kafir, anaknya Islam. Ini seperti kejadian pada Abu Lahab. Abu Lahab itu kafir. Istrinya Abu Lahab itu juga kafir. Tetapi anaknya Abu Lahab itu Islam. Maka ketika Islamnya seorang anak ini terlepas dari kedua orang tuanya. Dan ia tidak bisa menolong kedua orang tuanya karena kedua orang tuanya tidak Islam. Doanya mental, doanya tidak sampai karena kedua orang tuanya dia tidak Islam. Ketika ada anaknya Islam, orang tuanya umpamanya Kristen, ibunya Kristen, bapaknya Kristen meninggal, lalu kita bacakan umpamanya surah Yasin, kita mohonkan ampun kepada Allah, dalam tahlil itu kita doa mohon kepada Allah supaya dosa-dosanya diampuni, itu tidak kena. Kenapa? Salah jalur, salah kamar, beda akidah. Tuhannya saja berbeda. Dia Tuhannya bukan Allah. Sementara Tuhan kita adalah Allah. Maka orang yang tadi itu Pak, orang yang bapaknya kafir, ibunya kafir, anaknya Islam, maka anaknya yang selamat. Ibunya tidak selamat, bapaknya tidak selamat. Dan keduanya ini nanti antara anak dan bapak itu tidak akan ketemu. Karena yang satu masuk ke dalam surga, yang satu masuk ke dalam neraka. Dan tidak bisa menyelamatkannya. Karena yang bisa menyelamatkan itu adalah imannya sendiri. Maka orang masuk ke dalam surga itu karena iman. Maksudnya yang dibawa itu adalah iman. Kalau masuknya surga itu karena rahmat Allah. Rahmat Allah itu diperoleh lantaran kita menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Maka rahmat Allah turun kepadanya. Kita sholat, kita puasa Senin dan Kamis. Itu tujuannya adalah supaya kita ini mendapat rahmat dari Allah. Maka ketika seseorang memperoleh rahmat Allah, maka rahmat Allah itulah yang akan memasukkan seseorang itu ke dalam surga. Maka Rasulullah sampaikan, la yadkhula ahadukumul jannata bi amalihi. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga dengan amal kalian. Lalu Rasulullah ditanya oleh sahabat karena heran, kok masuk ke dalam surga tidak dengan amal? Lalu gimana Rasulullah yang kalau sholat itu sampai kakinya bengkak? Rasulullah itu kalau sholat itu sampai kakinya sakit itu. Begitu Rasulullah di rumah Aisyah radhiyallahu anha itu sholat sampai Rasulullah itu kelihatan kesakitan kakinya. Lalu Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Atatakallafu hadza ya Rasulullah? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Ya Rasulullah, kenapa engkau siksa dirimu, kau bebankan dirimu seperti itu, sholat sampai kakinya bengkak, kakimu bengkak seperti itu. Jadi Rasulullah itu kebanyakan sholat yang bengkak kakinya. Itu Rasulullah. Orang sekarang ada yang kebanyakan sholat yang bengkak jidatnya. Bukan kakinya, tapi jidatnya. Kalau Rasulullah, kalau ngikuti Rasulullah banyak sholat yang bengkak kakinya, bukan jidatnya. Memang tanda-tanda sujud itu ada, tapi tanda itu bukanlah yang dimaksud adalah kening yang hitam, bukan. Tetapi wajah yang berseri-seri dan enak dipandang. Itu pendapat banyak ahli tafsir seperti itu, termasuk tafsir Ibnu Katsir seperti itu menyebutkan tidak ada satupun hadis yang mengatakan bahwa tanda sujud itu adalah keningnya hitam. Kalau seandainya keningnya hitam, itu kecelakaan. Maksudnya gini, ada memang kulit yang sensitif yang ketika ketemu dengan sajadah itu bisa agak hitam, itu hanya sesekali, artinya tidak keseringan gitu. Nah, orang yang tadi itu bapaknya kafir, ibunya kafir, anaknya Islam, maka terputus. Secara waris juga terputus. Orang tuanya itu tidak bisa mewarisi anaknya karena beda akidah, beda agama. Kan orang tua itu bisa mewarisi anaknya, Pak. Misalnya bapak punya anak kaya raya,
tiba-tiba anak bapak dapat musibah, meninggal, maka seorang bapak itu menjadi asobah. Asobah itu mendapat semuanya setelah dibagi yang lainnya, itu asobah namanya. Misalnya bapak punya anak bapak ini nggak punya anak bapak belum punya anak, hanya punya istri saja. Maka harta anak tadi setelah dibagi kepada istrinya 1/4 kepada istrinya, maka 3/4 itu seluruhnya untuk bapaknya, namanya asobah, untuk bapaknya si mayat itu tadi. Maka ketika dia sudah beda agama, ini artinya waris pun putus. Sama dengan itu tadi, bapaknya masuk ke dalam neraka, ibunya masuk ke dalam neraka juga, anaknya yang Islam masuk ke dalam surga. Jadi begitu, Pak. Baik, saya lanjutkan kembali. Enggak apa-apa, langsung bertanya. Ada langsung bertanya. Gurunya Imam Suyuti tadi, beliau meraung ketika mendengar pernyataan seperti itu. Rasanya tersayat hatinya. Masa orang tua Nabi masuk ke dalam neraka, ya Allah, tega-teganya seperti itu. Barangkali seperti itu. Itu pun masih melanjutkan pertanyaannya. Hal subita islamuhu, apakah orang tua Nabi itu Islam? Apakah orang Nabi itu ditetapkan Islamnya? Artinya apakah orang tua Nabi itu Islam? Lah kan orang tua Nabi meninggal sebelum Nabi diutus. Berarti Nabi itu ketika orang tuanya meninggal, orang Nabi belum diutus, berarti orang tuanya itu hidup pada zaman fatrah, zaman kekosongan, syariat tidak ada karena Nabi belum datang. Faqala, lalu beliau Imam Syarifuddin Al-Manawi tadi menjelaskan, innahu mata fil fatrati, orang tua Nabi itu meninggal di zaman fatrah, di masa fatrah. Masa fatrah itu adalah masa kekosongan Nabi, tidak ada Nabi di situ, syariat yang lalu sudah terhapus, syariat yang lalu sudah tidak berlaku, syariat yang baru belum ada. Zaman fatrah. Zaman fatrah itu zaman kekosongan sebelum diutusnya Nabi. Kalau sekarang ini nggak ada zaman fatrah karena Rasulullah itu Nabi terakhir. Kecuali kalau Rasulullah nanti ada Nabi lain lagi, maka di penghujung itu bisa fatrah. Tapi kalau sekarang kita ini nggak ada zaman fatrah karena Nabi adalah Rasul terakhir. Artinya syariat Nabi tetap kepakai sampai sekarang. Sampai kapanpun, sampai hari kiamat, syariat Nabi itu kepakai. Sampai-sampai nanti Imam Mahdi itu, bukan Imam Mahdi, Nabi Isa alaihissalam itu turun untuk menyelamatkan umat Nabi Muhammad dari Dajjal, itu pun beliau melakukan syariatnya Rasulullah SAW, sholat seperti sholatnya Rasulullah SAW. Jadi mengikut, jadi menggunakan syariat Rasulullah SAW. Orang tua Nabi meninggal di zaman fatrah, wala ta'dziba qoblal bi'tsati, maka tidak ada siksaan sebelum Nabi diutus. Jadi sebelum Nabi Muhammad diutus, maka tidak ada yang memperoleh siksa, tidak ada yang mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa naqalahu Sabtun bin Al-Jauzi fi kitabi Mira'atiz Zaman. Dan ini juga dikutip oleh namanya Saqat bin Al-Jauzi di dalam sebuah kitab namanya Mira'atuz Zaman. An jama'atin, dikutip dari sekelompok orang, sekumpulan orang maksudnya sekumpulan ulama. Fa innahu haka, bahwasanya orang itu menceritakan kalama jaddihi, menceritakan ucapan-ucapan kakeknya, ala hadithi ihya'i ummihi sallallahu alaihi wasallam, terhadap kejadian-kejadian di masa hidupnya ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala manusa, kemudian beliau menyampaikan seperti yang dinaskan. Wa qala qaumun, lalu ada orang yang menyampaikan itu. Qad qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, kami tidak mengadab satu kaum sampai kami mengutus seorang rasul. Jadi Allah itu tidak akan mengadab siapapun kecuali orang itu telah sampai dakwah kepadanya, artinya telah diutus rasul kepadanya. Ketika rasul sudah diutus, maka orang itu wajib taat kepada rasul itu. Oleh karena itu, wad-da'watu lam tablugh abahu wa ummahu, dakwah belum sampai kepada ayah Nabi, dakwah belum sampai kepada ibu Nabi. Fama dan bahuma, maka dosa apa yang ditanggung oleh mereka berdua? Nggak ada dosa. Ya, orang kalau nggak ada dosa ya masuk ke dalam surga, selamat dari neraka. Dakwah belum sampai kepada Nabi. Ini bukti yang ayat Al-Quran ini, surah Al-Isra ayat 15. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan kami tidak akan mengadab sampai kami mengutus seorang rasul. Maka hadis itu akan kalah dengan ini. Sebetulnya tidak ada kontradiksi dengan hadis itu, karena hadis itu abun yang dimaksud
yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah bukan bapaknya kandung, tetapi adalah pamannya. Itu yang dimaksud menurut ulama seperti itu. Tapi kalau menurut terjemahan abun itu adalah ayah. Inilah salahnya ketika seseorang memahami dalil dengan terjemahan. Karena tulisan Arab, Al-Quran, hadis itu nggak boleh sesungguhnya itu hanya ditulis terjemahannya. Dan bahkan ulama mengharamkan Al-Quran itu diterjemahkan. Maksudnya Arabnya dibuang, hanya terjemahannya saja yang diletakkan di situ. Itu haram. Kenapa? Karena banyak kata-kata di dalam Al-Quran itu yang tidak bisa diterjemahkan, tapi hanya bisa dijelaskan. Seperti ini tadi, abun. Abun itu artinya bisa bapak, artinya bisa paman, artinya bisa nenek moyang. Jadi di antara arti-arti yang banyak ini, mana yang cocok di situ? Sesungguhnya tidak bertentangan antara Al-Quran dan hadis ini, tidak bertentangan kalau dipahami isinya. Tapi kalau dipahami terjemahannya, ya bertentangan, karena yang dipahami terjemahannya. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 15 disebutkan, kami tidak akan mengadab sampai kami mengutus seorang Rasul. Artinya sebelum Rasul diutus, orang itu tidak akan mendapat azab. Tapi nanti orang itu berikutnya penjelasannya akan ada imtihan, akan diuji, ditanya oleh Allah gitu, akan ditanya. Nah, sementara di dalam hadis itu dibunyikan dalam terjemahannya, ayahmu dan ayahku ada di dalam neraka. Seakan-akan yang disebut Rasulullah ayahku itu adalah Abdullah, seakan-akan seperti itu. Tapi yang dimaksud itu bukan Abdullah. Itu yang dimaksud ayahku di situ adalah paman, bukan ayah kandung. Inilah pentingnya kita memahami dalil itu dengan dalil itu sendiri, tidak dengan terjemahannya, memahaminya berdasarkan pendapat ulama-ulama yang lebih paham daripada kita hanya memahami terjemahannya saja. Sudah masuk Isya? Ya, barangkali itu saja dulu. Iya, silahkan. Istri Nabi Khadijah, bapak atau ibunya itu sudah dikatakan juga selamat dari api neraka atau bagaimana? Juga ibu susuan Muhammad atau Allah sendiri, Halimah Sa'diyah. Nah, itu bagaimana, Pak? Iya. Selama mereka itu hidup pada zaman fatrah, artinya ketika Nabi diutus sebagai Rasul, Nabi diangkat, dibaiat, bahasa kita itu dibaiat Allah menjadi Rasul, dia itu sudah meninggal, maka orang itu termasuk ahlul fatrah. Ahlul fatrah artinya sebelum Nabi SAW itu diutus. Maka ketika orang-orang yang meninggal sebelum Nabi itu diutus, orang itu akan selamat najian minan nar, akan selamat dari api neraka. Tetapi ketika orang itu menemui Nabi dalam keadaan Nabi sudah diutus jadi Rasul, lalu dia tidak mengimaninya, maka orang itu termasuk orang kafir. Dan kalau dia kafir berarti dia masuk ke dalam neraka. Makanya Imam Suyuti itu di sini berikutnya nanti akan berdoa, kami memohon kepada Allah mudah-mudahan Abu Thalib masuk ke dalam, artinya selamat dari api neraka. Tetapi Abdul Muthalib itu ahlul fatrah, dia akan masuk ke dalam surga bersama keluarganya. Tetapi Abu Thalib itu bukan ahlul fatrah, karena Nabi diutus, beliau bertemu dan beliau tidak mau mengimani Nabi. Pada saat beliau meninggal, Rasulullah membimbing supaya mengucapkan 2 kalimat syahadat, beliau tidak mengucapkannya itu. Maka disinilah orang yang bertemu dengan Nabi pada saat Nabi diutus, dia tidak masuk ke dalam fatrah. Dan kalau tidak fatrah, dia tidak beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, artinya tidak masuk Islam, maka dia itu kafir. Kalau kafir, masuk ke dalam neraka. Barangkali itu saja dulu. Mari kita doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirna wa balighna bil ghina ila mi'atin wa 20 sanatan wallahu khairun hafizha wa huwa arhamur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.